Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, stambuk G7012014 dari kelas MKDU 13 Prodi Farmasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara dalam perawatan jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Dalam Islam, seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap jenazah, yakni memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ini termasuk syariat wajib mengurus jenazah yang hukumnya fardu kifayah, di mana jika sudah ada seorang yang memandikan jenazah, maka kewajiban bagi muslim lainnya telah gugur atau tidak diwajibkan memandikan jenazah. Kewajiban yang pertama yaitu memandikan jenazah. Untuk melakukannya tidak bisa secara sembarangan, sebab ada tata cara dan aturan dalam proses tersebut yang harus dilakukan. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama yaitu seorang muslim atau muslimah, yang kedua ada tubuhnya, yang ketiga kematian bukan karena mati syahid, dan yang keempat bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jenazah yang tidak wajib dimandikan yang pertama yaitu mereka yang meninggal dalam mati syahid, dua bayi yang meninggal karena keguguran. Kemudian untuk orang yang memandikan jenazah, jika jenazah laki-laki maka yang wajib memandikannya pun laki-laki, begitupun juga jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya, maka wajib untuk menjaga aurat meski sudah meninggal dunia. Untuk jenazah berusia di bawah 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang harus diingat yaitu memandikan jenazah harus dilakukan oleh orang yang paham fikih. Kemudian untuk peralatan yang digunakan dalam memandikan jenazah yaitu yang pertama tempat untuk memandikan jenazah pada ruang tertutup, yang kedua yaitu air putih secukupnya, yang ketiga yaitu sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian, yang keempat yaitu sarung tangan untuk memandikan, yang kelima yaitu potongan atau gulungan kain kecil-kecil, dan yang keenam kain basahan, handuk, dan lain-lain. Cara memandikan jenazah beserta doanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat memandikan jenazah laki-laki, yaitu nawaitul ghusla adaan an hazal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu meletakkan kepala jenazah lebih tinggi, dan yang ketiga memakai sarung tangan sebelum memandikan jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Yang keempat yaitu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang kelima yaitu bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, jari, dan tangan serta rambut. Dan yang keenam, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. Kemudian yang ketujuh, siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah. Lalu, bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang dari jenazah. Kemudian siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh, bagian kepala hingga ujung kaki sebelah kanan, lalu pindah ke sebelah kiri. Kemudian basuh jenazah dengan menuangkan air bersih tubuh dan gosok perlahan menggunakan handuk halus. Kemudian siram dengan air kapur barus, lalu jenazah diwudukan seperti sebelum salat tanpa memasukkan air ke hidung atau ke mulut. Kemudian yaitu menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah dengan air daun bidara atau sampo, kemudian basuh sekujur tubuh, dan yang terakhir yaitu keringkan tubuh menggunakan handuk kering. Nah, itulah tadi tata cara untuk memandikan mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Baiklah, kita masuk di tata cara dalam mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah sebaiknya dilakukan oleh ahli waris mayat, tetapi apabila tidak bisa atau berhalangan dapat dibebankan kepada orang lain atau yang bekerja khusus untuk mengkafani jenazah. Kemudian bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum mengkafani jenazah adalah yang pertama, untuk mengkafani jenazah laki-laki disiapkan 3 lembar kain putih dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut, yang kedua kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis sebagai lapisan kedua, dan yang ketiga yaitu lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan. Kemudian untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lembar kain dengan detail sebagai berikut. Lapisan terdalam yaitu kain basahan yang menutupi bagian antara pusar sampai lutut, dan yang kedua lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung yang
yaitu kain yang menutupi bahu sampai kaki, batas minimalnya itu sampai paha. Kemudian lapisan yang ketiga adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutupi seluruh badan. Masing-masing kain tersebut diukur agar cukup lebar dan panjang sesuai panjang tubuh si mayat laki-laki maupun tubuh si mayat perempuan, dan lebar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuhnya. Di sisi lain, makruh hukumnya menggunakan kain selain warna putih untuk mengkafani jenazah, sebagaimana juga dimakruhkan menggunakan semacam turusan gamis dan menutup kepalanya dengan semacam surban. Bagian dalaman berfungsi menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, khimar atau tudung yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayat. Cara mengkafani jenazah yaitu untuk mayat yang meninggal dalam keadaan normal dan tidak sedang berihram. Jika laki-laki atau perempuan meninggal ketika berihram, maka bagi mayat laki-laki wajib dibuka kepalanya dan bagi mayat perempuan itu wajib dibuka wajahnya. Kemudian langkah terakhir yaitu sebaiknya disiapkan juga kapuk, kapas, dan 5 lembar kain putih. Kapuk kapas ini berfungsi untuk menutup lubang-lubang pada bagian tubuh yang terlebih dahulu diberi kapur baru sebelum dibungkus kafan. Setelah dikafani, bagian anggota-anggota sujud diikat dengan kain-kain yang disiapkan tadi yang nantinya dilepas ketika diletakkan di kuburan. Sekian penjelasan mengenai pengkuburan jenazah. Kemudian kita lanjut untuk mensolati jenazah. Sebagai umat muslim, kita harus mengetahui tata cara sholat jenazah yang baik dan benar, sebab sebelum jenazah dikebumikan harus dimandikan dan disolatkan terlebih dahulu, menjadi salah satu kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya wajib dikerjakan, namun jika sudah ada umat muslim yang lain mengerjakannya, kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Tata cara sholat jenazah itu berbeda dengan sholat wajib dan sunnah lainnya. Sholat jenazah ini tidak didahului azan dan iqamah sebagaimana sholat fardu 5 waktu. Baiklah, kita masuk di tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Rukun yang harus diperhatikan dalam sholat jenazah diantaranya yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, mengangkat tangan saat takbir pertama, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, berdoa untuk jenazah, dan yang terakhir yaitu salam. Untuk tata cara mensolati jenazah, yang pertama yaitu takbir pertama membaca niat. Sholat jenazah diawali dengan membaca niat. Untuk niat menyolatkan jenazah, perempuan dan laki-laki itu berbeda. Setelah itu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana dilakukan saat sholat pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu sebagai berikut: usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hazil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian untuk takbir kedua yaitu membaca sholawat. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir lagi dan membaca bacaan sholawat Nabi yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ketiga yaitu takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Bacaan doa untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda. Untuk doa jenazah laki-laki yaitu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk doa jenazah untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya ya Allah, ampunilah dan kasihanilah dia, berilah kesejahteraan kepadanya dan maafkanlah kesalahannya. Kemudian yang keempat yaitu takbir keempat, membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Pada takbir keempat ini membaca doa untuk jenazah dan untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Bacaan doa untuk jenazah laki-laki dan perempuan pada takbir keempat juga berbeda. Bacaan takbir untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Sedangkan bacaan doa untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma la tahrimna walaha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Kemudian yang terakhir yaitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana salam pada umumnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi tata cara untuk menyolatkan jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan.